Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil proyek kami, case 2, mengenai electrostatic force system using Newton interpolation and outline image using cubic spline. Bersama saya sendiri, Muhammad Fauzan, bersama rekan saya, Grace Simbolon, dan Muhammad Firdaus dan Rewibowo. Baik, interpolasi. Interpolasi secara definisi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi biasanya dipilih dari kelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Kemudian slide selanjutnya. Interpolasi Newton merupakan perluasan dari interpolasi linear dan kuadrat, di mana titik yang dicari dihitung dari semua titik yang diketahui dengan perumusan umum polinomial derajat n. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n-1. Baik, kemudian sudah dibahas sebelumnya rumus umum yang sering digunakan untuk polinomial order n-1 adalah sebagai berikut. Fn kurang dari 1 dari X sama dengan B1 plus B2 X min X1 dan seterusnya. Dengan definisi B1 sama dengan F X1, B3 sama dengan F X1, X2, X3, hingga seterusnya. Hingga kita dapat mendefinisikan Bn-1 sama dengan F Xn-1, Xn-2, hingga seterusnya X2 kali X1. X2, X1 maksudnya. Kemudian fungsi-fungsi f x1, x2, hingga seterusnya adalah fungsi beda bagi dengan 1 lebih dari j lebih dari k. Terdefinisi dengan fxi xj sama dengan fxi min fxj per xi min xj. Kemudian fxi xj xk sama dengan fxi kali xj min fxj xk per xi min xk. Sehingga diperoleh bentuk umum yaitu fxn xn-1 hingga seterusnya x1 sama dengan fxn xn-1 hingga seterusnya x2 dikurang fxn-1 xn-2 hingga seterusnya x1 per xn-x1. Beda bagi yang telah didefinisikan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi koefisien interpolasi polinomial, sehingga Fn-1x sama dengan Fx1 plus X min X1, Fx2 X1 plus hingga seterusnya. Slide selanjutnya. Pembahasan mengenai artikel 1. Capacitance gradient. Yang pertama di sini problem statement. Di sini adalah membuat program untuk mengoptimalisasikan sistem gaya elektrostatik berdasarkan metode interpolasi Newton. Kemudian mathematical equation-nya Fnx sama dengan B0 plus B1 kali X min X0 plus hingga seterusnya Bn X min X0 dikali X min X1 hingga seterusnya X min Xn min 1. Dengan N sama dengan menyatakan order polinomial dengan N plus 1 banyaknya data, B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan sekian, B2 sama dengan sekian, hingga dapat didefinisikan Bn sama dengan Fxn, Xn min 1, dan seterusnya.
Kemudian di sini algoritma untuk yang nomor 4. Def cetak data awal. Kemudian yang pertama mendefinisikan def cetak data awal, kemudian yang kedua cetak judul untuk tabel dan keterangan isi tabel, kemudian yang ketiga melakukan perulangan for pada F dengan range len X, mencetak data pada tabel, yang kemudian yang keempat return cetak data awal. Kemudian def interpolasi Newton X, Y. Yang pertama mendefinisikan def interpolasi Newton X, Y, kemudian menginisiasi N sebagai len X dengan C sama dengan seperti itu, dan kemudian melakukan perulangan for pada J pada range 1 sampai N hingga return C. Kemudian selanjutnya akan def evaluasi polinomial X, C, Q. Kemudian yang pertama mendefinisikan def evaluasi polinomial X, C, Q, menginisiasi N sebagai len Q dan P sebagai Cn-1, melakukan perulangan for I pada range N-2, -1, -1, kemudian melakukan proses perhitungan pada P, kemudian return P. Algoritma utama, yang pertama memulai program, yang kedua menginisiasi data awal untuk Q1 dan F1, kemudian yang ketiga mencetak data awal dengan memanggil fungsi cetak dan data awal, yang keempat melakukan perhitungan dengan memanggil fungsi interpolasi Newton Q1 F1, yang kelima menginisiasi nilai X New1, kemudian yang keenam melakukan perhitungan dengan memanggil fungsi evaluasi polinomial, yang ketujuh memplot data-data dan interpolasi polinomialnya, yang kedelapan mencetak nilai pada perhitungan di fungsi evaluasi polinomial, yang kesembilan menyelesaikan program. Nah, berikut ini adalah flowchart-nya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Grace Simbolan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada source code untuk programnya. Kita membuat fungsi mencetak data awal, lalu ada def interpolasi, menyatakan fungsi interpolasi Newton, menentukan fungsi A untuk mengevaluasi polinomial, lalu untuk source code utama program utamanya kita menginisiasi nilai awal, kita manggil fungsi cetak data awal, manggil fungsi interpolasi untuk menghitungnya, terus kita mengevaluasi polinomial pada titik baru, lalu kita tinggal memplot data-datanya. Lalu untuk slide selanjutnya, sini ada output dari source code-nya, ada data-datanya, ada tabel data, dan ada grafik dari plot-plot data tersebut. Dengan kita membuat data barunya itu dengan T sama dengan 26,125 dan dihasilkan sekitar 16,3378. Lalu untuk selanjutnya masih di artikel 1 dengan pembahasan bagian nomor 5 yaitu AFM Cantilever Stiffness Measurement. Dengan problem statement yang sama yaitu membuat program untuk mengoptimasikan sistem gaya elektrostatis berdasarkan metode interpolasi Newton. Slide selanjutnya. Yang kedua ada mathematical equation, di mana ini menggunakan rumus interpolasi Newton, sama seperti yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Lalu di sini yang ketiga ada algoritma. Di sini kita membuat algoritma pada program. Dengan yang pertama kita mendefinisikan cetak data awal. Lalu yang kedua ada mendefinisikan interpolasi Newton. Lalu selanjutnya yang ketiga ada def evaluasi polinomial. Lalu di sini juga ada algoritma untuk program utama.
yang tidak jauh berbeda dengan persoalan yang sebelumnya. Selanjutnya, sama untuk flowchart-nya, hanya saja di sini untuk def data awal kita melakukan perulangan for-nya pada F dengan range len key 2, yang dimana itu datanya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada def cetak awal, interpolasi, evaluasi, sama flowchart program utama. Dan selanjutnya, ya di sini ada source code, ada def cetak awal, terus ada def untuk fungsi interpolasi Newton, ada def untuk fungsi evaluasi polinomial, dan ada source code untuk program utama. Dengan data-data Q2 dan F2, lalu manggil fungsi interpolasi Newton, terus masukin angka untuk mencari titik yang baru, memplot, dan mencetak hasil dari plotnya. Selanjutnya, di sini ada tabel data pada output source code yang tadi dan grafiknya. Dengan memasukkan nilai T yang baru yaitu 42 dan menghasilkan sekitar 651,61133. Dan selanjutnya pada artikel kedua akan dibahas oleh Muhammad Firdaus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan artikel 2 tentang cubic spline interpolation. Interpolasi spline kubik adalah kasus khusus untuk interpolasi spline yang sangat sering digunakan untuk menghindari masalah fenomena rung. Metode ini memberikan polinomial interpolasi yang lebih halus dan memiliki kesalahan yang lebih kecil daripada beberapa polinomial interpolasi lainnya, seperti polinomial Lagrange, dan polinomial Newton. Di sini terdapat equation untuk cubic spline interpolasi, di mana fungsi x adalah polinomial berderajat 3, atau dapat didefinisikan SI fungsi x sama dengan AI plus BI dalam kurung x min XI ditambah CI dan seterusnya sampai berderajat 3. Di sini saya akan menjelaskan artikel 2 profil image 3, yaitu problem statement menyusun program yang memuat tentang penerapan spline kubik interpolation untuk mengetahui outer dari suatu profile image. Mathematical equation, di sini ada mathematical equation yang tadi dengan XY yang sudah dicari dari jurnal yang telah atau artikel yang telah disiapkan. Di sini ada algoritma, yang pertama mulai, yang kedua import NumPy ASNP, yang ketiga from NumPy import bintang, selanjutnya import matplotlib, pylab as plt, selanjutnya mendefinisikan x, y, dan n, lalu mencetak tabel, lalu mendefinisikan a, h, dan alt, selanjutnya memasukkan 0,0 ke alt, dan seterusnya. Di sini masih ada algoritma yang tadi sampai menginisiasi plt show. Di sini ada flowchart dari profile image 3. Di sini ada source code. Ya, kita import NumPy. Di sini definisinya mendefinisikan x dan y, lalu mendefinisikan n, lalu x dikurang 1, lalu cetak tabel data perhitungan. Di sini definisikan berbagai macam variabel yaitu a, h, dan alt, lalu memasukkan insert 0,0 pada alt. Lalu di sini ada perulangan,
yaitu dari 1 sampai n dengan range 1. Lalu di sini setelah dalam perulangan ada mendefinisikan L, mu, dan Z pada ini I, dan seterusnya sampai plot show. Ini lalu di sini ada output dari source code tadi. Di sini tabel data perhitungan. Lalu dimasukkan banyaknya titik dalam selang sebanyak 5. Setelah itu mendapatkan hasil interpolasi titik, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya seperti ini. Lalu didapatkan grafik seperti ini, membentuk kucing. Selanjutnya ada artikel 2, yaitu profil image 1. Yang pertama, problem statement menyusun program yang ya sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini mathematical equation-nya X dan Y-nya berbeda, yaitu seperti ini. Dari 0,9 sampai 13,3, lalu Y-nya dari 1,3 sampai 0,25. Algoritmanya sama, hanya saja di sini mendefinisikan X dan Y-nya berbeda. Sini sama semua, flowchart juga sama. Hanya di sini saja yang berbeda. Selanjutnya di sini source code. Source code-nya juga sama, tapi di sini di definisi X dan Y dibedakan agar membentuk sebuah duck atau bebek. Ini outputnya tabel data perhitungan sebagai berikut, hanya sampai 20, berbeda dari yang sebelumnya. Lalu selangnya masih 5. Lalu didapat hasil interpolasi titiknya sebagai berikut, dan grafiknya sebagai berikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.